Halo guys, Raffi di sini dan saya akan menceritakan pengalaman saya di rumah semenjak awal masa pandemi ini karena virus COVID-19. Jadi sejak awal pandemi, lebih tepatnya pada tanggal 14 Maret 2020, semuanya itu dikarantina. Bahkan saya pun jadi jarang keluar rumah. Dan pada saat awal-awal karantina, sekolah pun menerapkan sistem KBM online atau kegiatan belajar mengajar secara online, yang membuat saya merasa senang karena dapat menenangkan beberapa siswa yang rumahnya kejauhan atau tidak bisa pergi jauh. Pada minggu pertama pun awalnya baik-baik saja, masih sempat chatan dan juga ketemu dengan teman untuk mengetahui kabar mereka. Saya pun memiliki hobi baru seperti workout di rumah setiap 3 hari, dan sehingga saya merasa lebih sehat dan juga segar. Saat melakukan sesuatu pun saya juga merasa lebih fokus untuk mengerjakan suatu hal, seperti menggambar karena tidak ada gangguan suara, sehingga saya pun bertekad untuk belajar dengan rajin. Namun tekad ini lama-lama pudar karena lama-kelamaan hari pun semakin membosankan dan juga terasa muak. Bahkan saya pun telah jarang berhubungan dengan salah satu teman saya sampai sekarang. Pada saat Ramadan, yaitu bulan Mei, suasananya sangat berbeda dengan tahun lalu yang biasanya meriah dan megah dan penuh dengan kegembiraan menjadi sepi dan seramlah seperti Silent Hill. Karena takut ke masjid, karena dikira ramai, jadinya RT saya mengadakan ibadah bersama di musola perumahan ini. Suasananya pun sangat berbeda dengan masjid seperti biasa, yang biasanya khotbahnya itu berdurasi setengah jam sampai 1 jam. Sekarang diubah menjadi 10 hingga 15 menit saja. Dampak virus ini sangat besar dan sangat mempengaruhi cara pola hidup kita saat ini. Dan pada saat pertengahan bulan Juli pun saya mulai memikirkan hal-hal aneh yang dapat menimpa saya apabila tidak melakukan tugas dengan baik. Sehingga hal itu pun membuat saya stres, overthinking terhadap hal-hal sepele. Guru juga banyak sekali memberi tugas sehingga membuat murid lain semakin stres. Namanya juga guru. Tak hanya itu, orang tua saya pun juga terkena dengan dampak pandemi ini, seperti ayah saya yang pendapatannya dipotong 35% oleh perusahaan, dan ibu saya yang kesusahan dalam mengurus sekolah karena mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak boleh bertemu tatap muka secara langsung. Juga sudah mengikuti protokol kesehatan, namun masih ada juga warga yang tidak peduli sehingga kasus COVID-19 semakin meningkat. Negara ini menduduki peringkat ke-12 dalam pasien paling banyak corona sedunia. Hal ini pun membuat karantina semakin lama. Saya pun bakal tidak tahu lagi bagaimana nasib ke depannya. Lanjut kepada bulan Agustus lalu, bulan dimana yang seharusnya itu bulan yang menyenangkan karena adanya upacara kemerdekaan dan festival-festival lain yang biasanya diadakan, namun ditiadakan karena adanya pandemi ini dan digantikan dengan lomba-lomba online. Contohnya seperti e-sport yang tidak saya ikuti lagi karena saya sudah berhenti bermain game, dan lomba online video kreasi yang memaksa murid untuk berpartisipasi aktif dalam lombanya. Menurut saya lomba tahun ini sangat tidak seru ya. Banyak juga yang mengalami kendala saat melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, seperti jaringan dan juga kuota, yang membuat para murid dan guru yang tidak menggunakan wifi itu selalu khawatir dan menimbulkan rasa panik apabila jaringannya tidak mendukung. Saya juga terkena dampaknya pada saat ulangan harian sejarah yang saya tidak tahu lagi, dan akhirnya pun saya hanya memiliki waktu 15 menit untuk mengerjakan ulangan harian tersebut karena koneksi saya terputus. Jujur saja, menurut saya banyak sekali tugas yang disediakan oleh guru-guru ini agar dapat dikerjakan murid, namun pemberian tugasnya itu serasa kompak sekali dengan mata pelajaran lainnya, sehingga tugas itu tuh menumpuk dengan tugas mata pelajaran lain. Deadline-nya pun hanya sampai 2 atau 3 hari, yang menurut saya terlalu pendek.
Ya, pada bulan awal September ini semuanya telah terasa sangat membosankan. Tugas dan proyek sekolah pun semakin menumpuk, selesai 2, muncul 3. Semuanya terasa seperti dikejar-kejar deadline. Bahkan sekarang bangun pagi pun terasa sangat lesu dan juga malas. Tidak tahu lagi bagaimana nasib kehidupan kedepannya seperti apa. Semoga saja Tuhan memberikan jalan yang benar. Baik, sampai situ saja sharing yang akan saya lakukan. Terima kasih semuanya telah menonton. Peace.